Oke teman-teman ya, ini bukan tutorial sih, cuma sharing aja cara untuk memasang tutup engsel laptop Lenovo IdeaPad 320 ya. Karena saya habis replace LED-nya, dan untuk membuka frame-nya ini kita harus melepas, bisa dari depan. Kita lepas dari depan, tapi resikonya adalah penguncinya dengan tutup engsel ini akan lepas. Nah, ketika sudah selesai kita replace, akan kita pasang. Nah, ini nggak semudah itu. Jadi begitu ini masang, ini mau dipasang di sini nggak bisa ngunci. Nah, jangan pernah dipaksa. Saran saya juga tahu, saya lihat dari channel YouTube lain. Jadi usahakan untuk browsing setiap kita akan melakukan sesuatu kepada barang kita, terutama barang elektronik. Karena kalau menurut saya prinsip pertama orang bisa bongkar pasang ya ketika dia bongkar, dia harus menghafalkan langkah-langkahnya atau step by step dia bongkar laptopnya atau handphone atau barang elektronik yang lain. Jadi ini udah kondisi mati ya, ini udah kondisi mati, nggak saya paksa, takutnya malah patah dudukannya dan nggak bisa dipaksa. Jadi baut udah saya lepas semua ya teman-teman, ada banyak baut dan saya menggunakan obeng saya ini udah hampir 10 tahun ini bautnya nih. Oke, saya pakai magnet supaya rapi dan nggak hilang, atau bisa pakai wadah, terserah wadah apa, ini penting. Nah, ketika udah saya lepas semua, DVD RW saya lepas ya, kemudian ini saya bongkar supaya gampang. Kalau ini kan mesinnya nempel di atas, di frame keyboard ini. Nah, supaya gampang kita posisi gini, terus kita copot aja, karena ini mesinnya nempel di bagian atas. Bisa pakai tangan kalau misal sudah biasa ya. Kalau saya sih yang pasti-pasti aja pakai pinset. Ini bukan pinset sih, apa ya ini ya, inilah pokoknya. Ini kalau beli satu set toolkit itu ada. Banyak teman-teman yang mereka takut untuk bongkar laptopnya sendiri, tapi ya ini khusus kalau kalian mau nyoba aja sih. Kalau kalian tetap masih ragu, udah nonton videonya kok masih ragu, ya dibawa ke tempat servis aja yang lebih ahli. Udah saya buka. Nah, ini kan seperti ini, mesinnya nempel di frame keyboard. Nah, posisi baterainya udah saya lepas, karena ini sebenarnya udah saya bongkar tadi. Baterai udah saya lepas. Ini step penting karena nanti kita ada mau ngelepas fleksibelnya. Ini fleksibelnya, kita ada mau lepas ini. Step paling penting adalah mencopot atau melepas baterai, karena ini baterainya ada soket masuk ke mesin. Takutnya kalau baterai belum kita copot, kita asal main lepas soket-soketnya, takutnya konslet. Oke, ini saya turunin. Nah, jadi saya selalu bongkar posisi seperti ini supaya nanti enak melepasnya. Ini nggak saya skip supaya teman-teman juga bisa lihat semua. Bagian pertama yang harus kita lepas adalah ini ya, ini wajib dilepas. Kemudian ini fleksibel dilepas. Kemudian baut yang menempel di mesin ada 2 kalau Lenovo 320 ini yang 320 main 14 AST ya, yang AMD A9. Ini 1, kemudian ini 2. Terus ini juga kalian lepas. Ini fleksibel hard disk, fleksibel touchpad, kemudian plug-in speaker ya. Itu aja sih. Oke. Ini saya lepas. Kalau teman-teman mau coba, nggak ada salahnya dicoba sendiri. Kalau memang sudah cukup nyali ya untuk membongkar laptopnya, ya basicnya semua orang bisa sih.
basicnya semua orang bisa. Saya sendiri juga tukang servis, tapi servis yang ringan-ringan seperti ini. Itu pun juga apa ya istilahnya, kalau ada konsumen atau user yang memang dia mau nyoba bongkar-bongkar sendiri, monggo, enggak apa-apa, karena untuk pengalaman. Karena kalau saya berpikir karena ini barang kalian, ya lebih baik kalau kalian memahami lah istilahnya, apa ya, menguasai. Sorry, ternyata nggak harus melepas, saya lupa tadi. Mau dilepas lebih aman, nggak dilepas lebih aman. Nggak dilepas juga aman, sorry. Jadi saya ulangi ya, nggak harus melepas ini, baut ini, cuma fan-nya aja karena ada kabelnya ini saya lebih memilih nggak ngelepas kabelnya karena ini agak ribet ya, kecil-kecil. Udah, jadi gini aja, langsung kalian lepas ini baut engsel ya. Baut engsel ada 4 ini ukuran 2,5 kali 5 mm, diameternya 2,5 mm, panjangnya 5 mm. Ini 4 bautnya, ada 4. Ini bisa langsung dilepas. Fleksibel harus dilepas ya, karena ini fleksibelnya kan ada di LED. Kalau nggak dilepas nggak bisa dibuka. Oke. Anyway, ini video pertama saya. Saya sebenarnya sudah lama pengen share, bukan menggurui ya. Saya cuma pengen share aja, siapa tahu ini bermanfaat bagi kalian user laptop Lenovo 320 yang mungkin rusak LED-nya atau bersihin wet spot lah. Bersihin wet spot nanti akan saya bikin tutorialnya yang mudah. Nah, ini udah saya lepas semua ya, 4 baut. Ini biarkan menggelantung, nggak apa-apa, nggak akan putus. Oke, ini posisi sudah lepas ya, sudah lepas. Nah, ini jadi laptop model sekarang seperti ini kebanyakan. Jadi mesin nempel di frame keyboard atas ya. Ini aman sih, selama yang penting baterai kita lepas. Nah, kemudian ini dia. Nah, ini masangnya cukup simpel. Ketika ini sudah dilepas, kalau belum dilepas tadi ya susah, nggak bisa. Setahu saya sih nggak bisa. Yang ada malah beresiko beresiko akan merusak dudukan atau kuncian itunya, engselnya. Sampai seperti ini ya. Ini gimana posisinya berenang ini ya. Jadi terpasang seperti ini modelnya digeser baru kita kunci. Nah, udah. Oh, ini belum kencang. Udah, sudah cukup kencang, nggak bisa. Ini saya tarik nggak bisa. Karena sudah kunci. Baru kita pasang lagi, guys. Seperti ini. Ini video nggak akan saya skip ya, supaya kalian tahu real time-nya saya masang ini. Jadi nggak saya cut. Tadi ada kesalahan juga, saya menjelaskan, mohon maaf, karena video pertama saya. Nah, ini kita pasang bautnya lagi. Nah, tadi saya bilang ini saya sebenarnya nggak ganti LED terus bersihin white spot lah. Bersihin white spot itu yang seperti apa, Mas? Ya, itu nanti kan saya share ke kalian. Kalau kalian pernah ngalami laptop kalian yang ada bercak-bercak putihnya gitu, itu sebenarnya itu kalau di dunia para teknisi nyebutnya white spot ya. Ada yang nyebut white spot, ada yang nyebut panu ya. Ya, you name it lah, macam-macam. Itu masih bisa dibersihin, kawan-kawan. Nah, nanti next video
Saya udah ngeliat beberapa tutorial video di YouTube sih untuk membersihin itu. Cuma dulu saya belajarnya bukan dari YouTube, tapi langsung dari pelakunya, yaitu teman saya. Diajarin sudah cukup lama, bertahun-tahun, cuma saya baru berani praktek ya sebulan 2 bulan inilah. Karena dulu saya pilih bayar karena masih takut. Itu ya. Ini kabel-kabel kita pasang, saya nggak akan skip supaya tahu real time-nya habis berapa menit gitu kalau misal mau masang-masang sendiri. Oke. Kalau saya nggak ada basic elektro ya, ini murni cuma ya bukan hobi sih, ya profesi sih, cuma saya nggak ada basic di sini, maksudnya studi itu nggak ada basic di sini. Ini ilmu jalanan semua kawan-kawan, yang kalau kita tekuni kita masih bisa menghasilkan uang lah istilahnya. Oke, sudah terpasang dengan baik. Oke, bautnya akan saya pasang. Sudah 11 menit ya, cukup lama. Oke. Jangan lupa ya, wifi nya dipasang. Nanti sudah dipasang semua, boardnya bawah, ternyata lupa atau baru ingat kalau wifi nya belum dipasang, wifi cardnya. Tetap ada sinyal internetnya kawan-kawan, cuma biasanya nggak bisa connect. Tetap ada, soalnya kan boardnya kan masuk. Oke. Atau kalian yang mau skip karena ini sudah selesai ya, sudah selesai nggak apa-apa, langsung praktekkan saja. Ini saya mau menyelesaikan ini kira-kira berapa menit gitu loh. Kunci atau ilmu pertama dulu yang saya pelajari tahun 2010, waktu itu masih handphone. Tipsnya ketika kita membongkar alat barang elektronik kita atau gadget atau laptop, zaman dulu laptop masih jarang kawan-kawan, itu guru saya adalah dulu guru saya itu selalu mengajarkan kalau kamu bongkar sesuatu kamu harus ingat dari mana kamu memulainya. Artinya step by step itu di memorize ya, diingat, disimpan. Jadi supaya kan nggak lucu kita bisa bongkar tapi nggak bisa masang. Dan ketika kita bawa laptop ini di tempat servis kondisi sudah bongkaran gitu ya nggak lucu. Saya notice kembali teman-teman ya, di sini kalau kalian belum cukup nyali atau masih ragu, mending dibawa ke tempat servis. It's done, sudah selesai. Udah. Nah ini tadi kalau nggak kayak gitu, kalau nggak pakai cara kayak gitu tadi, ininya apa? Ini nggak bisa rapat gini, nggak bisa rapat. Kalau dipaksa yang ada malah patah. Nah, cari lagi spare partnya ini susah ini, belum tentu ada sih baru, paling mungkin ada ya bekas dan harganya ya ada patokannya gitu. Tuh ya, ini juga mulus. Kemarin saya habis ganti frame keyboardnya. Kalau ganti frame keyboardnya next time saya bikin videonya lah, kemarin saya lupa mau record. Sudah jadi ini tutorial untuk atau sharing untuk memasang engsel, tutup engsel Lenovo 320. Sebenarnya bukan tutup engsel sih, cuma ya biar mudah dicari ya tutup engsel. Engselnya kan di sini, kawan-kawan. Ini sebenarnya tutup apa ya? Tutup bagian bawah LED-nya aja sini. Ini sebenarnya kalau tidak dipasang nggak apa-apa, cuma kan ya jelek. Ini udah clear. Oke, demikian aja video saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau terlalu lama karena
saya pengen real time-nya habis berapa menit gitu. Ini tinggal pasang baut bawah aja, udah aman, clear gitu. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.